Di antara kesunatan lagi adalah wan nafdi, tidak nafdi itu mengkibas-kibaskan, ya. Tidak mengkibas-kibaskan. Jadi habis wudhu ini kan, habis wudhu kadang-kadang kan kita priority begitu, kita priority tangan kita supaya air yang nempel di tangan atau di muka ini lalu kita buang-buang begitu. Ya. Itu buang-buang itu istilahnya adalah an-nafdi. Jadi kesunatan berwudu biar saja air itu mengalir dan menetes lalu mengering dengan sendirinya. Mengalir, menetes sampai mengering dengan sendirinya. Itu kesunatannya. Itu juga ada logika dalilnya, bahwa logika dalilnya nanti kita tidak setuju, itu masalah lain lagi, ya. Ini hukumnya sunat. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwa jika kita berwudu, lalu dalam wudu itu kita membasuh muka kita, ya. Nah, maka dosa yang dilakukan oleh muka kita, nah, itu banyak yang dilakukan oleh muka kita itu. Utamanya melihat, itu akan mengalir bersama air wudu atau bersama tetesan terakhir air wudu. Itu hadis Nabi berbunyi begitu, ya. Dosa itu akan mengalir atau akan hanyut bersama air wudu, atau ini hadisnya mau berbunyi begitu, atau bersama tetesan terakhir air wudu. Nah, dari sabda Nabi yang itu, maka kesimpulannya dalam fikih ini adalah biarkan air yang membasahi muka kita itu, ya, mengalir dengan sendirinya dan menetes dengan sendirinya sampai kering sendiri. Supaya apa? Supaya dosa-dosa yang dilakukan oleh muka kita mengalir bersama air wudu itu. Begitu juga dengan membasuh tangan, begitu juga dengan membasuh kaki. Jangan dikepret-kepretin gitu. Itu nanti, ya ini kan logikanya. Kalau dikepret-kepretin nanti dosanya nggak mengalir, gitu ya, tidak hanyut mengalir, maksudnya begitu. Oke, logikanya bisa dibantah nanti sih, ya. Yang berikutnya adalah watan syifi. Dan jangan pula mengelap, mengelap bekas basuhan wudu, bisaubin dengan pakaian, termasuk anduk tentu, ya, dengan anduk, atau alat-alat ngelapnya dengan tisu, ya kan, dengan tisu, oke, ya, dan semacamnya. Illa liharrin, kecuali karena harin, panas, akhirnya panas, ini nggak kuat nih mukanya, tangannya, dilap gitu. Au bardin, atau dingin, atau kalau dibiarkan nggak kuat ini, dingin, menggigil nih, ya kan, menggigil nih, ya. Dingin, apalagi daerah-daerah yang bersalju, ya kan. Au khaufi najasatin, atau khawatir terkena najis, Oke. Kan najis itu kan istilahnya gini, kering ketemu kering itu enggak masalah. Jadi benda najis kering ketemu fisik kita yang kering, maka enggak masalah, kena. Tapi kalau najisnya kering, kitanya basah, itu masalah. Kita menjadi mutanajis, terkena najis. Atau sebaliknya, kitanya kering, najisnya basah mengenai kita pun namanya mutanajis, terkena najis. Nah, karena khawatir kena najis, maka segera dikeringkan. Itu alasan. Oke, ya. Jadi at-tansib, mengelap, tadi logikanya juga kalau nafdi saja tidak dibenarkan, apalagi ngelap. Ini sunat. Nah, meskipun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam hal ini ya, sebenarnya ada perbedaan pendapat para ulama. Tentang masalah ini. Dalam mazhab Syafi'i memang disunatkan tidak mengkiprat-kipratkan atau mengibas-ngibaskan, juga tidak dianjurkan untuk mengelap. Walaupun ada pendapat lain di luar mazhab.
di dalam mazhab juga ada juga pendapat yang memperbolehkan ngelap. Nah, kaitannya dengan hadis tadi, ya kan antara ngalir sendiri dengan dilap ya sama saja, ya kan? Yang penting maksudnya kan sudah dicuci dari muka, setelah dicuci dibersihkan, dikeringkan gitu. Jadi hanyutnya tidak harus mengalir, harusnya tidak. Hanyutnya itulah karena dibasuh itu. Hanyut dan hilang atau bersihnya itu karena dibasuh, bahwa setelah dibasuh itu kemudian dilap, itu menyempurnakan, menghilangkan dosa. Itu logika lain kalau membantah, ya. Nah, di banyak tempat sekarang itu sudah dipasang slogan di mana-mana, ya. Slogan di mana pasang kering itu bersih, itu slogannya. Sehingga di banyak tempat itu sampai ke tingkat ekstrim, orang-orang di luar negeri, sebagian negara itu bahkan yang namanya MCK itu ada tempat yang paling kering, Nah, ini akhirnya repot orang-orang kita, terutama yang biasa main air, ya, itu biasa namanya tempat wudhu itulah tempat yang paling becek. Padahal kalau becek itu problemnya banyak. Jadi keramiknya itu juga menjadi licin minimal tuh, ya. Kemudian warnanya menjadi berubah, kotor, ya. Kalau kering relatif awet. Nah, sehingga kadang-kadang saya sering bertemu gitu, ya. Nah, dengan kawan yang biasa main air, biasanya orang, mohon maaf nih, orang pesantren biasanya, ya. Biasa main air orang pesantren, ya. Nah, itu sampai basah semua tuh. Kamar hotel tuh momennya, kamar mandinya tuh basah semua. Sampai lantai hotelnya juga basah semua. Padahal pihak hotelnya pengennya lantai itu kering, terutama lantai kamarnya. Nah, bahkan kalau bisa ya kamar mandinya juga kering, disediain handuk dan sebagainya. Nah, ini salah satu cara untuk membuat tempat itu kering, ya setelah kita berwudu, nah di situ disediain handuk atau lap atau tisu untuk membasuh. Itu di sebagian pendapat dan dikuatkan argumentasinya oleh ulama-ulama kontemporer, ya. Jadi itu tidak menyalahi hadis tadi. Tidak menyalahi hadis bahwa itu menghilangkan aliran dosa, enggak begitu. Tapi mempercepat aliran dosa. Jadi bukan menghilangkan, tapi mempercepat saja. Berikutnya yang disunatkan lagi adalah wa tahrikul khatami, bagi yang mengenakan cincin. Ya. Jadi saat wudhu disunatkan agar cincinnya digerakkan. Supaya apa? Di bawah cincinnya itu, lokasi tempat biasa cincin bertengger itu juga terkena basahnya air wudhu. Digerakkan cincinnya. Apalagi pada era demam cincin tuh, ya. Sampai 4 jarinya dipasang cincin semua, kanan kiri berarti ada 8. Satu jari kadang-kadang cincinnya bukan hanya 1, ya. Ini waktu demam batu akik itu, waktu demam batu akik orang membanggakan akik yang dikenakan di cincinnya, ya. Sampai beberapa security, di beberapa security hotel umpamanya yang bagian jaga lift gitu, ya. Dia berdiri seakan-akan dalam keadaan sholat, berdiri gitu, tapi tangannya ditaruh depan dada begini atau di bawahnya dikit di atas perut supaya kelihatan semua cincin dan batu akiknya, ya. Nah, itu kan banyak sekali tuh batu akiknya. Kalau berwudu ya digerakkan. Kalau memang boleh dibasahi, cincinnya boleh dibasahi, ya digerakkan biar lokasi tempat cincin bertengger di jari itu terbasahi oleh air wudhu. Lanjutnya adalah wal bida'atu atau wal buda'atu bi'a'lal wajhi. Saat membasuh muka dimulai dari bagian atas. Jadi air kita tadah di keran, kita tadah pakai tangan, kita mulai dari atas. Nah, supaya mengalir ke bawah. Itu sunat saja.
Wa fil yadi warijli, dan dalam membasuh tangan dan kaki, bil asabi'i, dimulai dari jari jemari. Jadi ini dari atas dialirkan ke bawah sampai siku, ya. Sampai siku. Oke, ya. Itu kalau apa? Nah, kalau membasuhi. Tapi kalau dibasuhi orang lain, dituang oleh orang lain, fa'in sobba. Nah, lalu jika sobba menuangkan alaihi pada orang yang berwudu, ya. Ghairuhu, selain orang berwudu, maka bada'a bil mirfaqi. Ya, kalau dituang kebalikannya, dimulai dari siku, wal ka'bi, dan dari mata kaki. Kalau dituang dimulainya dari situ, bukan dari tangan. Dituang. Kalau dimulai dari situ, nanti badannya bisa basah semua, disiram begitu kan, bisa mengguyur badannya. Tapi makanya tangannya ditaruh di bawah, merendah ke bawah begitu, diguyurnya dari siku. Itu maksudnya begitu, ya. Jadi kalau dituangin oleh orang lain, dimulai dari siku dan mata kaki. Tapi kalau sendiri dimulai dari ujungnya. Kenapa kalau sendiri? Ya dia sudah bisa mengatur akan nyiprat ke dadanya, badannya atau tidak, gitu ya. Sunatnya lagi adalah wadalkul udwi, menggosok anggota tubuh yang menjadi bagian dari wudu. Menggosok, ya. Jadi waktu muka ambil digosok-gosok, ya. Sambil digosok-gosok. Tangan juga sambil digosok-gosok, ya kan? Oke, kaki juga begitu, sambil digosok. Gitu. Kalau kepala enggak ya, diusap aja. Kemudian sunatnya lagi adalah wa mashul maqaini, mengusap sudut mata yang dekat hidung. Sudut mata yang dekat hidung ini, ya. Ini namanya al-maqaini, sudut mata yang dekat hidung. Ini diusap, bukan diguyur air, tapi diusap, ya. Al-maqaini, ujung mata yang dekat hidung. Nah, termasuk juga ujungnya sini juga diusap, nggak apa-apa, dibersihkan kalau ada apa-apanya, ya. Ada kotorannya, terutama kalau lagi beleken, ya. Kesunatan berikutnya adalah wastiqbalul kiblati, posisi wudu menghadap kiblat. Sunat, nggak wajib, nggak menghadap kiblat. Ya sekarang posisi kerannya nggak menghadap kiblat, ya ikuti aja posisi keran, sunat. Tapi kalau bisa memilih posisi keran yang menghadap kiblat, ya posisi atau bergeser kalau tidak mengganggu yang lain dan tidak diganggu oleh yang lain, ya bisa juga dalam rangka menghadap kiblat. Oke, kesunatan berikutnya adalah wawatul ina'i, meletakkan wadah air yang kita pakai wudu, meletakkan wadah air tempat kita berwudu, an yaminihi, pada posisi sebelah kanan kita. Ingkana wasian, jika tempat itu luas, ya. Ya, supaya apa? Kita ngambil begini, agak serong, ambil dari situ. Ini asumsinya begitu, ya. Kita menjadikan tangan kita berfungsi sebagai semacam gayung, untuk menciduk begitu, kita ambil bawa ke kiri, kita pakai wudhu. Ini asumsi kalau tempatnya seperti itu, ya. Kemudian wa alla yang kuso ma'uhu an muddin, dan janganlah air wudhunya kurang dari 1 mud. Ini mud ini ukuran takaran yang ada dari kitab-kitab dulu, ya. Sekarang orang membuat ukuran itu dengan berat timbangan. 1 mud itu kira-kira 6 ons, ya. 6 ons itu kalau volume itu berapa, ya? Kalau volume itu berapa mili itu berarti 6 ons. Itu nggak kurang dari situ. Mungkin agak membayangkan saja susah ini orang Indonesia. Nah, Indonesia secara umum banyak air, ya. Banyak air. Tapi Rasulullah SAW itu berwudu, kalau berwudu hanya menggunakan air 1 mud. Menggunakan air 1 mud. Kita mungkin
kalau dikumpulin satu ember nggak cukup mungkin ya, kalau ditampung gitu. Nah, itu perlu latihan juga, perlu latihan bagaimana meminimalisir penggunaan air, karena sumber daya air itu sebenarnya adalah terbatas. Terbatas, dan kalau kita ceroboh menggunakan air, akhirnya air akan menjadi sesuatu yang mahal. Sesuatu yang mahal. Ongkosnya itu mahal ya. Oke. Sunatnya lagi, wa an la yatakallama, dan hendaklah tidak berbicara. Hendaklah tidak berbicara. Berbicara itu berarti ada pasangannya kalau berbicara ya. Relatifnya begitu, ngobrol. Tapi kalau nggak ada pasangannya, ngomong sendiri ya, pokoknya jangan ngomong sendiri, kecuali kalau konteksnya zikir dan tempat wudhunya memang memungkinkan untuk dipakai zikir ya. Tempat wudhunya memungkinkan untuk dipakai zikir, artinya bukan tempat kencing, bukan tempat BAK ataupun BAB, tempat wudhunya. Itu kan bisa dipakai zikir, itu beda kalau zikir ya. Tapi ini ngomong, bukan zikir, berbicara. Hendaklah tidak berbicara fi jami'i wudu'i, pada keseluruhan proses wudhunya. Ya, illa limaslahatin, kecuali karena ada kemaslahatan untuk berbicara. Itu kesunatannya. Berarti kalau berbicara kebalikan dari sunat. Kebalikan dari sunat itu makruh namanya, makruh. Wudhunya sah tapi makruh. Nah, kesunatan berikutnya, wa an la yaltima, dan hendaklah tidak menampar. Janganlah menampar. Tapi kalimatnya bukan jangan, hendaklah tidak ya. Hendaklah tidak menampar wajhahu, mukanya, bil ma'i, dengan air ya. Ini kadang-kadang nih, Masya Allah ya. Saya pernah berwudu di satu tempat ya. Itu keran itu tempat wudhunya cuma 2. Yang satu dipakai oleh seseorang, yang satu saya pakailah. Nah, jaraknya agak jauh sebenarnya, nggak berdesakan kita. Tapi ya, wudhu bersama dia itu kita jadi basah semua. Kita jadi basah semua. Kenapa? Nah, dia basuh muka itu bukan membasuh muka, dia menampar mukanya dengan air ya. Ditampung begini, lalu dikaplokkan gitu, tampar dengan kuat ke mukanya, puak gitu ya. Nah, dia yang nampar sih udah siap-siap basah. Nah, kita kan nggak siap-siap basah. Kita nggak siap basah. Itu sunatnya berwudu, mukanya jangan ditampar dengan air. Lagian ngapain ditampar ya kan? Nah, mending kalau namparnya pelan-pelan. Itu namparnya itu seperti ini, seperti tukang mengaci tembok itu ya kan. Tembok yang terbuat dari bata itu kan dikasih lapisan tuh ya. Dikasih lapisan ya, adonan semen sama pasir itu kan. Itu kan ada tekniknya supaya adonan tuh nempel itu, dikaprokin begitu kan. Nah, kadang-kadang cara ngaprokinya itu ada teknik tertentu tuh supaya muncrat itu. Nanti kan dindingnya itu menjadi gimana begitu ya. Kesannya kayak muncrat-muncrat gitu. Kadang-kadang dicari juga model begitu kan. Nah, ini kadang-kadang sebagian orang wudhu itu begitu, terutama anak-anak nih, Masya Allah ya. Jadi wudhu kok ruangan wudhunya itu, kamar kecilnya tuh dindingnya bisa basah semua, padahal cuma wudhu. Nah, itu gimana itu, bayangin wudhunya itu ya. Gitu. Ya, oke ya. Wa an la yaltima wajhahu bil ma, hendaklah tidak menampar wajahnya atau mukanya dengan air. Sunatnya lagi, wa an la yamsahar raqabata, hendaklah tidak mengusap leher. Jadi kalau mau bersihin leher, ini berarti kalau di sini tidak mengusap leher itu berarti kalau kita misalnya kan habis naik motor, keringetan gitu ya, pasti leher kita kotor dong ya. Nah, sekaligus mau kita bersihin sebelum berwudu, kita bersihin dulu leher kita supaya keringetnya hilang ya kan. Dan sebagainya, supaya adem juga, kotorannya hilang. Nah, kita bersihin sebelum berwudu ya. Nah, nanti kalau berwudu sudah nggak perlu lagi ngusap-ngusap itu. Saya juga tidak tahu nih arahnya kenapa, rahasianya itu ya, kenapa tidak mengusap leher ini ya. Oke,
kita ikuti sajalah ya. Nah, wa an yaqula ba'dahu, dan sunatnya wudu lagi, hendaklah membaca doa setelah berwudu. Membaca doa setelah berwudu. Doanya berbunyi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Ini doa yang panjang ini ya, doa yang panjang nih. Jadi kalau misalnya dipotong saja, wa ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ya. Itu boleh ya, boleh. Ini yang panjangnya yang ditulis di sini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Terus subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. Kalau yang saya hafal dari kecil ada tambahan, ya. Wa ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat mutahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin, ya, ada tambahan. Ya, intinya ada zikir setelah berwudu, zikir setelah berwudu. Nah, apakah kalimat zikirnya itu mengikat harfiah harus begitu yang disebut dalam hadis? Ya, tidak mengikat secara harfiah, ya. Tidak mengikat secara apa? Harfiah. Oke. Asyhadu, aku bersaksi, an la ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallahu, kecuali Allah, wahdahu, maha esa Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad SAW abduhu, adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikan diriku minat tawwabin, termasuk orang-orang yang rajin bertaubat. Waj'alni, dan jadikan diriku minat mutatahhirin, termasuk orang yang rajin bersuci. Rajin bersuci, ya. Kalau di doa yang saya hafal ada tambahnya, waj'alni min ibadikas sholihin, dan jadikan diriku termasuk hamba-hambamu yang soleh. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, Allahumma ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memujimu, asyhadu, aku bersaksi, an la ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa anta, kecuali engkau, astaghfiruka, aku mohon pengampunanmu, wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu. Nah, kata Syekh Bafadhal Al-Hadrami rahimahullah, wala ba'sa bid-du'ai indal a'dha. Wala ba'sa, dan tidak mengapa wala ba'sa, dan tidak mengapa bid-du'ai, mengamalkan doa-doa khusus indal a'dha'i, pada saat membasuh organ-organ wudu. Saat membasuh organ-organ wudu, ya. Kalau ada yang mau mengamalkan atau ada mempraktekkan, silakan. Tapi jangan pas sholatnya sudah iqomat, jangan, ya. Jangan pas sholatnya iqomat, dan jangan juga pas waktunya mau habis, ya. Jadi ada doa saat mencuci kedua tangan, ada mencuci telapak tangan, ada doanya sendiri, membasuh muka, ada doanya sendiri, seperti yang disebutkan di kitab Ihya Ulumuddin. Di kitab apa? Nah, masing-masing organ wudu itu ada doanya sendiri-sendiri, ya. Nanti basuh kanan ada doanya sendiri, tangan kiri ada doanya sendiri, gitu ya. Kalau ada mempraktekkan, tidak mengapa. Kalimat yang ada di sini tidak mengapa dalam arti, ya, tidak salah, tidak dosa, tidak mengapa. Bahasanya begitu, ya. Tapi kalau misalnya tidak juga, ya tidak mengapa juga berarti, ya, tidak mengapa juga. Oke, ini kesunatan wudu. Nah, saya kira di sini dulu, ya. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan suratul asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu sholihat wa tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.